Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Yusril pimpin berdoa. Kita memulai pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa silakan. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Tangan. Oh ya, Devi ini punya pantun. Pisau di dapur haruslah diasah supaya tajam dan jadi kuat. Belajar harus tanpa kenal lelah agar dapat ilmu yang bermanfaat. Lalu jika pohon harus dipanjat, kaki jangan melompat-lompat. Jika ingin naik derajat, ilmu dan iman harus diangkat. Ya, jadi tetap semangat di dalam pembelajaran daring. Jangan sampai kalian males. Untuk melihat kedisiplinan kalian, silahkan nanti isi link presensi yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Kemudian yang akan kita pelajari hari ini itu adalah mengenai proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, jadi apa aja sih yang akan kita pelajari, kegiatan apa yang akan kita lakukan hari ini. Jadi kalian nanti mempelajari mengenai macam-macam teori dari masuknya Hindu-Buddha, ya. Kemudian juga kalian relevansikan dengan sumber-sumber yang ada. Jadi dihubungkan dengan sumber-sumber yang ada itu. Apakah relevan atau enggak teorinya. Jadi nanti setelah kalian nanti diskusi di fitur breakout room, kemudian kalian nanti membuat infografis ya, ini ya. Infografis atau semacam kayak poster mengenai kelemahan dan juga kelebihan dari masing-masing teori. Kemudian juga serta mengembangkan sikap kritis. Jadi karena nanti kita diskusi, jadi diupayakan ada sikap kritis yang nantinya akan kalian terapkan dan juga nilai toleransi. Ya, lanjut. Nah ini gambar apa? Dewa Trimurti. Ya benar. Jadi Dewa Trimurti itu ini kan ada 3 ya. Siapa saja itu? Dewa Brahma. Yang mana? Sebelah mana? Yang Dewa Brahma? Yang paling Yang kepalanya 3. Yang kepalanya 3 apa 4 ini? Ya. Terus kemudian setelah Dewa Brahma ada? Dewa Wisnu. Nah, Dewa Wisnu. Ya, kanan kiri depan belakang. Ya, betul itu Brahma ya. Kalau yang Wisnu yang mana? Yang tengah ya. Yang tengah. Betul. Terus berarti yang terakhir ini adalah Dewa Siwa. Yang memegang apa ini? Trisula. Oke, good. Lanjut. Jadi kalian sudah tahu ya, nah hubungannya dengan proses masuknya Hindu-Buddha. Jadi kalian nanti juga akan mempelajarinya tentang teori Brahmana, kemudian ada teori-teori yang lain. Terus kemudian ini adalah LK-nya mengenai teori masuknya agama Hindu-Buddha. Itu nanti kalian akan terbagi jadi 4 kelompok, ya. 4 kelompok dengan masing-masing itu membahas ada teori Brahmana, Ksatria, Waisa, dan juga Sudra. Nah ini ada soal-soal yang akan kalian diskusikan bersama dengan teman yang ada di kelompok kalian nanti di fitur breakout room yang ada di Zoom meeting ini ya. Yang budaya India itu ke Indonesia, jadi diawali dari adanya ini interaksi ya. Interaksi ini dilakukan oleh para pedagang. Karena letak strategis dari wilayah Indonesia yang dilalui oleh jalur pelayaran para pedagang Tiongkok di bagian Asia Timur dan juga India di bagian Asia Barat, inilah yang kemudian memunculkan adanya interaksi dan perubahan di masyarakat Indonesia, baik itu dalam bentuk tata negara. Kalau tata negara ini munculnya kerajaan, kalau awalnya kan tidak berbentuk kerajaan ya, kalau pada masa praaksara, dan juga ada perubahan di dalam sistem kepercayaan. Kalau kepercayaan ini otomatis adalah memeluk agama Hindu juga. Nah kalau sebelumnya, kalau pada masa praaksara, masyarakat Indonesia dinamisme. Nah iya pinter. Jadi animisme, dinamisme sama totemisme. Jadi langsung kalian diskusi ya di breakout room. Kelompok 2 gimana? Sudah jalan diskusinya? Bagian menyaksikan atau memaparkan hasil diskusinya? Saya Bu, saya. Ya. Siap. Teori kesatria ya Bu. Ya betul, teori kesatria. Sip. Ya. Ada kesulitan? Insya Allah tidak Bu. Pertanyaan nomor 2. Apa yang menjadi dasar pemikiran sehingga muncul teori kesatria?
yang menjadi dasar yaitu stabilitas politik di dunia digunakan sebagai salah satu dasar teori kesatria ini. Soal yang nomor 3, carilah bukti sejarah yang relevan untuk mendasari dari memperkuat teori kesatria. Sumber yang relevan yaitu A. Di Indonesia sering terjadi konflik politik. Pada abad ketiga sebelum Masehi, terdapat peristiwa penaklukan berdarah kerajaan Kalingga oleh Kaisar Asoka dari dinasti Maurya III. Selain itu juga ada serbuan dari Raja Pushahana di Lembah Kabul pada tahun 50 Masehi. Oleh karena itu, banyak konflik tersebut terjadi pengungsian secara besar-besaran mencari daerah yang baru. Bahkan Dari 5 teori, itu teori mana yang paling kuat? Dan apa? Apa bisa bahasa Sanskerta bisa membaca huruf Pallawa? Ayo, Rahmana. arus balik, Bu. Teori arus balik. Menurut dia gimana? Apa alasannya? Karena arus balik ini sumbernya yang relevan itu lebih condong ke agama Buddha sendiri. Serta kekurangannya pun tidak sebanyak teori-teori yang lain. Jadi bisa jadi ya arus balik karena kan orang Indonesia yang belajar sendiri untuk mendalami agama Buddha ke India, bahkan juga ada prasastinya ya, yaitu prasasti Nalanda. Jadi itu termasuk yang paling kuat karena kalau yang dari Brahmana juga itu ada pantangannya, di mana kaum Brahmana itu menurut tradisi di agama Hindu itu akan hilang kastanya, istilahnya itu turun gitu loh. Jadi dia bukan menjadi seorang Brahmana lagi kalau mereka itu menyeberang lautan. Jadi kesimpulannya apa? Ayo, silakan disampaikan. Siapa? Saya, Bu. Ya, Pak Risma. Ya, silakan Risma. Jadi dari pembelajaran proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, di Nusantara ini ada 5 teori, yaitu teori Brahmana, Vaishya, arus balik, kesatria, sama sudra. Tetapi hanya ada 4 teori yang sumbernya itu relevan. Karena menurut sumber yang relevan itu, teori sudra itu memiliki beberapa bantahan. Di antaranya, golongan sudra tidak menguasai seluk-beluk ajaran agama Hindu sebab mereka tidak menguasai bahasa Sanskerta yang digunakan dalam kitab suci Weda. Begitu, Bu. Baik, terima kasih ya. Untuk penilaian pengetahuannya itu silahkan kerjakan kuis yang sudah saya berikan di Google Classroom ya. Saya tunggu. Dan untuk penilaian keterampilan itu buat infografis ya. Jadi dari hasil diskusi kalian hari ini mengenai kelemahan dan juga kelebihan, itu kalian buat infografisnya. Nah, infografis itu kayak poster gitu ya. Kemudian kalian upload di laman Instagram kalian untuk mendapatkan like dan juga komen terbanyak. Jadi semua anggotanya dari masing-masing kelompok itu mengupload. Jadi terus kemudian di total di akhirnya mungkin 2 hari atau 3 hari ya, saya kasih waktu. Nanti kalian upload ke Instagram supaya nanti di like dan juga komen. Nah, yang terbanyak itu akan dapat hadiah. Hadiahnya berupa pulsa ya. Gimana? Ya. Oke. Terus kemudian kira-kira refleksi atau nilai-nilai apa yang dapat kalian peroleh dan juga terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari materi kita hari ini? Ayo. Sikap toleransi. Sikap toleransi, Angel. Terus yang lainnya? Kritis, Bu. Kritis. Yang lainnya mungkin ada yang bisa merefleksikan? Kita dapat lebih menghargai budaya di Indonesia karena banyak agama di Indonesia, tidak hanya Hindu dan Buddha saja, agama lain juga harus saling menghargai agama mereka, gitu Bu. Oke, jadi kita harus saling toleransi, menghargai perbedaan agama yang ada di Indonesia karena kan di Indonesia sendiri terdiri dari beberapa agama ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan juga mereka untuk memeluk agama yang kita anut. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pengaruh dari Hindu-Buddha. Dan agar kegiatan hari ini bermanfaat dan juga kalian bisa menerima materi kita hari ini dengan baik, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa. Silahkan pimpin berdoa, Yusril. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa percaya masing-masing. Doa, silakan. Berdoa selesai. Oke, sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.